Assalamualaikum, ketemu lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten yang naik sampai 34%, yaitu emiten dengan kode EPAC, EPAC, atau Mega Lestari EPAC Sentosa Raya Tbk. Emiten ini menjadi perhatian saya karena saya juga kemarin coba, bukan kemarin ya, sudah lama juga nih ketika harganya terus turun, saya beli. Tapi jumlahnya nggak terlalu besar karena penasaran aja, banyak dibahas di media sosial. Saya beli dan akhirnya ikut turun sampai angka 50 ya, harga 50. Tapi pada hari ini tiba-tiba saja naik karena sebelumnya menarik. Kalau kita lihat di overnya ini kemarin di angka 50, ada jutaan lot yang membentang di sana sehingga harganya nggak bisa naik-naik selama berbulan-bulan ya, 50 terus, 50, 51, 50, 51, nggak pernah nggak bisa naik karena ada jutaan lot yang antri keluar. Tapi di hari ini tiba-tiba saja ada kenaikan yang cukup tinggi, 28 arah ya, 34%, bahkan 34%, dengan valuasi 14 miliar, lumayan besar. Lot yang diperdagangkan 2.200, bukan 2.200, 2 juta lot malah ya, 2,2 juta nih, 2.299K. Ini menjadi menarik, apakah memang palangnya sudah dibuka atau seperti apa, atau memang sudah diserap semua oleh investor dan trader ya. Oke, kita lihat saja sebenarnya apa sih yang membuat harga ini bisa naik ya? Harga EPAC ini bisa naik di hari ini sampai dengan 34%. Ini kenaikan yang sangat luar biasa. Apakah ini karena faktor fundamental atau ada aliran uang yang masuk di dalam emiten ini, atau memang ada hanya sentimen sesaat belaka? Nah, ini perlu kita lihat lagi uh, satu-satu. Kita coba dulu dari fundamentalnya. Kita lihat, kita menggunakan key statistik ya. Key statistiknya kita lihat di sini net income-nya naik dibandingkan Q1, dibandingkan 2020 juga naik. Ini kalau nggak salah dia itu ini ya, RUPST-nya ada ini nih, ada notasi di sini. Tapi kalau sudah ada laporan Q2-nya kayaknya sudah diselenggarakan nih. Nah, ini kita lihat lagi corporate action-nya apa di sini. Wah, nggak muncul ya. Oh, ini nih corporate action-nya. 16 September, Neo Soho Capital Unit 7 Central Park RUPS. Oh, berarti karena ada ini ya, karena ada RUPS, kemudian laporan keuangannya disampaikan sehingga harganya naik. Berarti yang menggerakkan ini mungkin cenderung ke sentimen ya, apalagi secara laporan keuangan di situ ditunjukkan adanya kenaikan net income. Kalau dari sisi revenue sebenarnya dia tidak naik malah turun, tapi di sini naik net income-nya ini perlu kita perdalam lagi. Kemudian kita lihat dari secara balance sheet, cash dengan short term-nya bukan pilihan saya. PER-nya 29,66, kemudian PBV-nya 1,2 di harga 67, saya rasa ini ya masih premium buat saya, tapi menarik karena ini harga mendekati harga paling rendah 50. Jadi kemarin itu kalau harga 50 ada yang beranggapan resikonya sudah tidak ada lagi downside-nya karena kalau perusahaannya masih ada, kemudian kinerjanya meningkat, maka potensi naiknya lumayan tinggi. Nah, di sini kita lihat memang ada terdapat kenaikan net income. Tapi kita lihat lagi lebih dalam. Cash flow statement-nya, CFO-nya 3 miliar, free cash flow-nya free cash flow-nya 41 miliar. Positif bagi saya. Kemudian Altman score-nya 1,50, bukan pilihan saya, dan F-force-nya 5 juga bukan pilihan saya. ROE-nya hanya 2,8%. Oh, lebih kecil daripada ini ya, deposito di bank ya. Kemudian net profit margin-nya 6,2%, bukan pilihan preferensi saya sih kalau misalkan cuma 6,2%, 7% is oke lah, 10%, 7%. Oke, kemudian kita lihat lagi dari fundamental chart-nya. Di sini saya memperlihatkan net income quarter-nya dan net income annual.
Ini baru listing perusahaannya kelihatannya di bursa di Juli 2020 sehingga datanya belum lengkap. Tapi kalau dilihat net income annualnya ini ya ada kecenderungan untuk mungkin turun di sini karena laporan dari 2021 baru 2 kuartal saja. Kemudian untuk kuarternya di kuartal 1 kemarin mengalami penurunan karena COVID. Di kuartal 2, oh di kuartal 1 naik, di kuartal 2 naik juga. Di 2020 mengalami penurunan karena COVID. Kayaknya semua perusahaan mengalami itu, nggak semua sih, hampir sebagian besar ya, karena ada yang naik juga. Kemudian kita lihat juga dari sisi kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan emiten yang lain. Ini secara langsung dipilihkan oleh sistemnya. Jadi kalau dilihat pernya memang rata-rata mahal, secara industri memang mahal ya, tinggi. Kemudian dari book value-nya masih di bawah industri nih, di bawah sektor. Jadi mungkin bagi sebagian orang ini menarik. Gross profit margin-nya hampir mendekati industri, net profit margin-nya juga mendekati industri, jadi cukup menarik bagi sebagian orang. ROE-nya 6% di bawah industri dan sektor. Kemudian dividennya di industrinya 0,28% yield-nya. PO ratio-nya 8,5% dan EPAC belum ada. Jadi begitu ya gambarannya kalau dibandingkan dengan emiten lain. Kemudian kalau kita lihat laporan keuangannya pada hari ini yang diterbitkan pada tanggal 8 September 2021 yang dimuat di media massa, kita lihat di sini kasnya naik. Ini suatu tanda bagus karena menurut saya kalau kasnya naik perusahaannya berkembang. Cuma kita lihat dari liabilitas jangka panjangnya, liabilitas jangka panjang ini menunjukkan penurunan. Oke, berarti memang perusahaannya berkembang ya, utang jangka panjangnya turun, kasnya naik. Nah, tapi kita lihat lagi kenaikan kasnya ini karena apa sih? Kalau kita lihat di sini dari sisi penjualan malah menunjukkan penurunan, tapi dari sisi laba brutonya ini naik cukup signifikan karena beban pokok penjualannya menurun cukup tajam ya dari 70 ke 58. Ini suatu hal yang bagus. Mungkin ada penghematan di sana atau ada mesin baru yang membuat kinerja dari EPAC ini meningkat sangat signifikan. Kemudian kita lihat dari laba neto per saham dasarnya juga mengalami kenaikan. Ini suatu hal yang bagus. Ini bisa jadi sentimen bagi trader maupun investor untuk masuk ke emiten ini. Kemudian dari arus kas operasi di sini kita lihat 2,7 minus 2,7 ya, tapi berkurang jauh nih dari 30 Juni 2020 yang minusnya 12 miliar. Kemudian untuk investasi 4 miliar, kemudian ada neto dari pendanaan 9 miliar. Kenapa sih naik ini? Oh, ternyata ada penerimaan pinjaman bank sebesar 98 miliar, tapi di sisi lain ada pembayaran pinjaman bank 89 miliar. Oke, jadi terjawab ya kenapa kasnya ini naik. Jadi kas ini naik karena adanya pendanaan, jadi menerima uang dari pendanaan. Jadi berkembangnya karena pinjaman, walaupun jangka panjangnya turun, tadi mungkin karena pelunasan, tapi di jangka pendeknya ini naik, ada pinjaman jangka pendek ya dari bank dengan jangka pendek. Cuman secara keseluruhan kelihatannya ini bagus karena masih naik, laba bersihnya juga naik. Kita lihat nanti di efisiensinya, mungkin diperdalam lagi. Kalau secara teknikal cukup menarik. Teknikal cukup menarik, saya lihatkan dulu dari volume profilnya ya. Kalau kita lihat di sini time frame yang sangat besar dari bulan Juli 2020 pada saat mereka IPO. Nah, kelihatan bahwa volume terbesar nih memang di angka 50-51 ya di sini. Ini banyak terjadi transaksi. Kalau saya lihat, saya mengikutinya dari bulan Maret ketika harganya masih 100-an, saya beli di harga 67-an, 67, 68. Ya, walaupun lotnya kecil. Nah, saya lihat di sini dia masih turun sampai ke 50. Nah, di sini ada palang yang sangat besar sekali, jutaan lot, sehingga harganya nggak bisa naik-naik, naik sebentar, kemudian turun lagi. Dan pada hari ini kenaikannya cukup tajam, ya cukup banyak sekali ya. Kemudian kalau kita perbesar lagi, ternyata kenaikannya ini memang merata nih, merata di
di sini ya, di bar ini nih kelihatannya nih paling banyak. Berarti ada yang angkat di sini banyak. Sementara kalau yang di sini jumlahnya kecil. Dengan kata lain memang ada dua kemungkinan. Yang pertama dari segi bandarnya memang sengaja untuk menaikkan. Yang kedua sentimen dari retailnya. Nah kita lihat lagi kalau kita menggunakan indikator indikator yang singkat aja ya, foreign flow sama bandar movement, di sini terlihat bahwa ada peningkatan di foreign flow-nya di sebelah sini. Nah, di sini bisa kelihatan ya, ada pembelian tapi nggak lama ini penjualan, jadi cuma sebentar aja, mungkin habis masuk, kapok, keluar lagi. Nah, terus juga kita lihat dari bandar movement-nya dia terus menekan sampai di hari ini ternyata dia keluar banyak. Nah, ini kelihatan di sini ya, ada keluar banyak, tapi di satu sisi di sini volumenya juga naik. Nah, saya juga menemukan adanya frekuensi analyzer yang spike di sini. Di angka-angka ini berarti memang ada yang masuk, mungkin sebuah pertanda ya bahwa ini akan naik, walaupun masa tunggunya juga cukup lama. Kemudian kalau dari sisi MACD memang kelihatannya trennya menaik, dari TTM-nya tidak terlalu bagus karena kenaikannya hanya kelihatan kecil. Dan kalau kita lihat dari Bandar Movement dari tanggal 2 Februari sampai dengan 15 September, ini bisa dilihat ya pemain-pemain besarnya. Jadi yang menekan mungkin kemarin adalah ZP dan DH. Ini menekan dengan balak apa yang besar sekali, supply yang besar. Tapi kita lihat di sini yang menyerap adalah YP, CC, dan NI. Ini biasanya pemain-pemain retail ya yang menyerap. Retail yang membeli dengan harga sekian. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari sini ketika dimulai penyerap akumulasi di Agustus dan adanya spike, kita lihat yang bermain di sini adalah MG ya. MG YPCC ini masih main di sini. Sementara DHNIDR masih menjual barangnya. Kemungkinan DH dan DR ini adalah broker ininya ya, yang terkait dengan IPO-nya. Kemudian kalau MG YPCC ini adalah YPCC-nya retail. MG-nya ini mungkin retail juga atau bisa jadi market maker-nya yang mencoba mengakumulasi. Coba kita lihat di hari ini siapa yang mencoba menaikkan harga ya. Naikkan harga kita lihat. Oke, MG, SC, dan CC. Nah, ini MG ya, terutama di harga 63 dia banyak membeli di sini. Rata-ratanya 366 juta saja sih, nggak terlalu besar. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti peluang untuk kenaikan, kalau misalkan tidak ada palang lagi, boleh jadi ini ada tren naik. Tapi jangan lupa, perlu dipastikan juga bahwa sebenarnya palang itu dibuka apakah karena suplainya sudah habis dimakan oleh yang buyer, atau memang sengaja dibuka untuk menunggu nanti kenaikan harga terus dijatuhkan lagi. Ini yang belum kita tahu ya, karena DR dan DH perlu kita hitung lagi seberapa banyak dia memiliki barang. Jangan-jangan masih memiliki jutaan lot yang siap diguyur ya. Kalau misalkan siap diguyur berarti ya siap-siap harganya turun lagi ke harga 50. Nah, di sini resikonya adalah ketika kita trading di EPA, resikonya dia akan balik lagi ke harga 50. Kalau untuk potensi bangkrut, kayaknya masih jauh ya. Kalau misalkan kita lihat dari laporan keuangannya, laporan keuangannya ini malah menunjukkan kenaikan. Cuma kita nggak tahu ya, informasi yang lain kan kita nggak terima. Tapi kalau kita lihat dari laporan ini kayaknya biasa-biasa saja potensinya. Walaupun tadi kita lihat di solvensinya, Altman Z score-nya 1,50 memang most likely ada hal yang perlu kita perhatikan. Nah, tapi kayaknya kalau sehari dua hari nggak mungkin ya. Nah, ini kita lihat juga dari pergerakannya. Nah, kalau misalkan besok ternyata bandar volumenya keluar besar lagi, kemudian net foreign-nya nggak ada yang beli, ini kemungkinan isinya adalah retail-retail. Nah, perlu diperhatikan juga kalau misalkan isinya retail-retail, kalau dibanding lagi, nanti mereka juga panik nih. Nah, makanya untuk main di EPAK memang harus punya trading plan yang jelas dan harus siap-siap nanti seperti ini ya. Di sebelah sini sudah naik, diturunkan lagi, coba naik lagi nih, coba naik lagi sampai harga 61, diturunkan lagi di bawah ke 50 karena ada yang distribusi dan memiliki barang cukup besar. Oke, sekian video dari saya, sampai ketemu lagi
disclaimer on ya. Semoga cuan. Terima kasih.